Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Saya percaya ketika kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menikmati setiap pujian penyembahan kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap kita untuk memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, untuk memberikan sikap hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak setiap aktivitas kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita berdoa. Kita satukan hati kita dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita teduhkan jiwa kita, kita fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami, membawa korban syukur, membawa penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk melawat setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan yang melawat, biar Tuhan yang memulihkan. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Tak
berbicara lagi dalam roh kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan 9. 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan sepanjang tahun ini ada banyak peristiwa yang kita alami. Ada banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kalau kita masih ada sampai saat ini, saudara, itu semua karena perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Sepanjang bulan ini, tema renungan kita adalah menempuh pergantian musim. Menempuh pergantian musim. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Memang kita tidak bisa menghalangi burung untuk terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa menghalangi mereka untuk terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menjaga sikap kita agar keberadaan burung itu tidak mengganggu kehidupan kita. Kita bisa menjaga sikap kita agar keberadaan burung itu tidak mengganggu kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup ini yang terjadi di dunia ini, kita tidak bisa menghentikannya. Kita tidak bisa menghalanginya. Kemampuan kita sangat terbatas untuk bisa mengatur semua peristiwa yang ada di dunia ini. Saya ambil contoh. Pandemi COVID-19 yang sedang dialami oleh dunia ini, kita tidak punya kemampuan untuk menghentikannya. Kita tidak punya kemampuan untuk menghalanginya. Namun, kita bisa meresponinya dengan cara yang benar. Pandemi COVID-19 yang berdampak kepada krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi, kita nggak bisa halangi. Tapi kita bisa menjaga sikap kita agar krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini tidak sampai menghancurkan kehidupan kita. Baik itu kehidupan jasmani kita maupun kehidupan rohani kita. Begitu juga dengan kehidupan psikis kita atau kejiwaan kita. Memang faktanya kita temukan ada banyak orang karena tidak bisa menghadapi pandemi ini, karena tidak bisa meresponi dengan benar dampak dari pandemi ini, tidak sedikit orang yang akhirnya meninggal. Bahkan tidak sedikit yang rumah tangganya berantakan. Baru-baru ini tersiar berita di media online bahwa di sebuah kota sedang terjadi antrian panjang untuk mendaftarkan perceraian.
Tidak sedikit orang mulai stres dan putus asa. Tetapi sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak izinkan dampak pandemi COVID-19 ini, krisis kesehatan dan krisis ekonomi, bahkan mungkin krisis sosial, itu menghancurkan kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menyikapinya dengan benar. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan sejarah dunia. Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa, yang mengasihi kita. Tentu Dia tahu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, sepanjang bulan September ini, kita mau belajar, ada 4 sikap yang harus kita miliki di dalam menempuh pergantian musim. Di dalam menghadapi musim yang baru ini, di mana akibat pandemi COVID-19 ini, kita harus menghadapi sebuah realita kehidupan, musim kehidupan yang baru, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada 4 sikap kita untuk kita bisa bertahan, sehingga pandemi ini tidak sampai menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama yang akan kita bahas dalam minggu ini adalah menjaga hati kita. Minggu kedua kita akan membahas menjaga mata kita. Minggu ketiga kita akan belajar menjaga perkataan kita. Dan di minggu terakhir dari bulan ini, kita akan belajar bagaimana menjaga tindakan kita. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataan-perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita di dalam minggu ini adalah menjaga hati kita. Firman Tuhan perintahkan kita untuk menjaga hati kita. Ada 3 fakta yang harus kita ketahui tentang hati, saudara. Ada 3 fakta yang harus kita ketahui tentang hati. Yang pertama adalah hati adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Hati adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Artinya apa?
Kalau hati kita benar, maka seluruh kehidupan kita akan benar. Kalau hati kita rusak, maka seluruh kehidupan kita pun rusak. Makanya kalau kita ingin melihat kehidupan yang lebih baik, kalau kita ingin melihat masa depan yang lebih baik, maka hal pertama yang harus kita tata adalah hati kita. Hal pertama yang harus kita perbaikilah adalah hati kita. Karena di dalam hati itu ada keinginan. Di dalam hati itu ada motivasi. Di dalam hati itu ada perencanaan. Makanya kitab Amsal yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayat 23, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu akan keluar dari hati kita, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu sangat ditentukan oleh suasana hati kita. Semangat kita di dalam bekerja sangat ditentukan oleh suasana hati kita. Motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu sangat ditentukan oleh suasana hati kita. Amsal 27 ayat 19 mengatakan seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi sebenarnya esensi kehidupan kita bukan cuma sekedar apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Makanya kalau orang hatinya terluka, maka perkataan-perkataannya pun pahit. Perkataan-perkataannya pun perkataan yang negatif. Tetapi kalau hatinya benar, maka perkataannya pun perkataan-perkataan yang optimis. Semangatnya pun menjadi semangat yang luar biasa di dalam bekerja. Tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa, saudara. Tetapi kalau hatinya sudah pahit, hatinya sudah terluka, maka apapun yang dia lakukan akan sulit berhasil. Jadi fakta pertama yang harus kita sadari adalah hati itu merupakan pusat dari seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan hati kita? Ada orang menganggap hati itu hal yang biasa, sehingga dia izinkan hatinya penuh dengan kepahitan. Dia izinkan hatinya penuh dengan kebencian. Dia izinkan hatinya penuh dengan kekecewaan. Sehingga ketika dia izinkan itu, maka seluruh aktivitasnya bisa berantakan. Ketika hatinya kecewa, hatinya pahit, maka dia akan sulit percaya sama orang. Bahkan dia akan sulit mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Hidup penuh dengan kecurigaan, hidup penuh dengan ketakutan. Kalau kita sudah hidup dengan ketakutan dan hidup dengan kecurigaan, maka hidup kita nggak pernah tenang. Kalau hidup kita nggak pernah bisa tenang, maka bekerja pun nggak pernah bisa maksimal. Maka semua potensi-potensi terbaik dalam hidup kita akan lumpuh. Oleh karena itu, saudara, mari jangan izinkan hati kita dirusak oleh apapun juga. Karena hati itu merupakan pusat dari seluruh kehidupan kita. Yang kedua, fakta tentang hati adalah hati manusia harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Hati manusia harus dijaga
dengan segala kewaspadaan. Ada banyak orang begitu pintarnya menjaga dan merawat rambut. Ada banyak orang begitu hebatnya menjaga dan merawat body. Ada banyak orang begitu pintarnya, begitu hebatnya menjaga harta. Tetapi semua yang kita jaga itu, kalau kita gagal menjaga hati kita, maka semua yang kita jaga itu sebenarnya tidak ada nilainya. Dalam sekejap itu bisa habis. Dalam sekejap itu bisa hancur. Bisa rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain yang harus menjaga hati kita. Bahkan bukan Tuhan yang menjaga hati kita. Tuhan perintahkan supaya kitalah yang menjaga hati kita. Oleh karena itu jangan biarkan kesalahan orang lain mencemari hati kita. Jangan biarkan kenikmatan dunia mencemari hati kita. Jangan biarkan kegagalan-kegagalan kita mencemari hati kita. Kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Saudara, mungkin kita sering mendengar orang berkata seperti ini. Sebenarnya saya itu nggak ingin marah. Saya sebenarnya nggak ingin marah. Tetapi ini loh Pak, suamiku itu loh, istriku itu loh, anak-anakku itu loh, mereka lah yang sering membuat saya marah. Bapak Ibu, kalau saudara menemukan orang seperti ini, sebenarnya orang seperti inilah orang yang tidak bertanggung jawab. Dia izinkan orang lain yang menjaga hatinya, bukan dirinya yang menjaga hatinya. Padahal masalah marah dan tidak marah itu adalah keputusan hati. Kita yang mau memutuskan apakah kita marah atau tidak. Apakah kita mau meresponi tindakan orang atau tidak. Itu kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Saudara bayangkan betapa kacaunya kehidupan seseorang kalau hatinya ditentukan oleh orang lain. Betapa kacaunya kehidupan kita kalau hati kita ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kitalah yang menjaga hati kita. Reaksi-reaksi kitalah yang menentukan hati kita benar atau tidak. Respon kita itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta tentang hati yang pertama adalah hati merupakan pusat dari seluruh kehidupan kita. Yang kedua adalah hati manusia itu harus dijaga. Harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dan orang yang paling bertanggung jawab menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita, jangan izinkan pandemi ini, krisis ekonomi, krisis kesehatan, itu merusak hati kita. Sehingga kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat masa depan yang lebih baik. Sehingga kita tidak lagi semangat di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pesimis. Jangan Bapak Ibu. Jaga hati kita. Karena kita tahu masa depan kita itu ditentukan oleh Tuhan
Tuhanlah yang mengendalikan dunia ini. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu, jangan biarkan hati kita rusak karena pandemik, karena krisis ekonomi, karena krisis kesehatan, karena krisis sosial. Sehingga kita menjadi orang yang berubah dari sebelumnya. Kalau berubah lebih baik itu bagus. Tapi kalau kita justru berubah ke arah yang lebih buruk, menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang curigaan sama orang lain, sebenarnya kita sedang merusak hati kita. Dan kalau kita merusak hati kita, sebenarnya kita sedang merusak masa depan kita. Yang ketiga, fakta tentang hati adalah mata Tuhan tertuju kepada hati kita melebihi kepada tindakan kita. Mata Tuhan lebih tertuju kepada hati kita daripada kepada keberadaan kita. Tuhan tidak terpesona dengan ketampanan kita. Tuhan tidak terpesona dengan kecantikan kita. Tuhan tidak terpesona dengan kekayaan kita. Tuhan tidak terpesona dengan relasi kita yang begitu banyak. Tidak. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada hati kita. Saya mau mengajak kita membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dipandang mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, mungkin kita minder karena kita bukan orang kaya, karena kita bukan orang berpendidikan tinggi, karena kita bukan orang yang punya banyak talenta. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berharga. Tetapi di hadapan Tuhan, sekalipun kita tidak kaya, sekalipun kita tidak punya banyak pengaruh, tapi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan lebih tertarik itu. Daripada kita punya segalanya, kita kaya, kita pintar, pendidikan kita tinggi, relasi kita banyak, tapi hati kita memberontak kepada Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lebih mengandalkan harta kita daripada mengandalkan Tuhan. Kita nggak mau taat sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak tertarik. Hal itulah yang Tuhan lakukan saat Tuhan ingin memilih raja di Israel. Saat itu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi anak dari Isai untuk menjadi raja. Saat itu papanya Daud menyembunyikan Daud menggembalakan kambing domba. Yang dipertontonkan kepada Samuel adalah kakak-kakaknya yang gagah, panglima perang Saul, tentara-tentara Saul, orang-orang hebat. Tetapi ketika Samuel ingin memilih raja, Tuhan bilang, bukan parasnya yang aku lihat. Walaupun Daud tersembunyi di padang menggembalakan kambing domba, disembunyikan oleh papanya, tapi mata Tuhan melihat, karena sorot matanya tertuju kepada hatinya Daud yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin engkau tidak terkenal, mungkin engkau tidak kaya, mungkin engkau tidak pintar, mungkin engkau tidak berpendidikan tinggi, tetapi ingatlah, mata Tuhan tertuju kepada hatimu. Dan satu saat Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengangkat kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mempromosikan kita.
Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita. Bahkan tidak sulit bagi Tuhan untuk memakai kita. Asal hati kita melekat mengasihi Tuhan dan hati kita benar di hadapan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak sulit juga untuk menghancurkan hidup kita. Bagi Tuhan tidak sulit untuk menghabisi semua yang kita miliki. Kalau hati kita penuh dengan kesombongan dan kita tidak menghormati Tuhan. Fakta yang sedang kita lihat hari-hari ini, saudara. Orang hebat seperti apapun, orang kaya seperti apapun, dalam sekejap itu bisa hilang lenyap hanya gara-gara virus COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari fokuslah menjaga hati kita. Jangan fokus menjaga harta kita. Ada banyak orang begitu takut kehilangan hartanya, begitu takut usahanya hancur, tapi dia tidak pernah takut kalau hatinya sedang rusak. Dia izinkan hatinya rusak hanya gara-gara uang. Dia izinkan hatinya rusak hanya gara-gara perkataan orang lain. Mari, di hadapan Tuhan, hati kita itu jauh lebih berharga daripada segalanya, saudara. Jaga hati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Mengizinkan firman Tuhan yang memerintah dalam hati dan pikiran kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Bukan uang kita, bukan bodyguard kita, bukan perusahaan kita yang menjaga hati kita, saudara. Tetapi ketika firman Tuhan itu yang berdaulat, yang memerintah di dalam hati dan pikiran kita, saat itulah hati kita benar. Dan ciri khas kalau hati kita benar adalah ada damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kita tidak dikuasai oleh kecurigaan, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena hatiku tenang bersama dengan Tuhan. Amsal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam apa? Lubuk hatimu." Biar firman itu kita simpan dalam lubuk hati kita. Kita renungkan, kita lakukan, maka firman itu yang akan membersihkan hati kita. Firman itu yang akan memurnikan hati kita. Firman itu yang akan menuntun hati kita. Sehingga ketika hati kita benar, hati kita murni, hati kita bersih, maka mata hati kita bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan kita akan tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan hati kami. Ampuni kami kalau seringkali bagi kami harta lebih penting dari hati kami. Bahkan perkataan orang lain itu lebih penting daripada hati kami. Mampukan kami untuk menjaga hati kami. Biar firman-Mu itu yang tersimpan di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu itu yang menuntun seluruh kehidupan kami. Dimanapun anak-anak-Mu hari ini sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka. Mungkin ada mereka yang terluka. Mungkin ada dari antara mereka yang kepahitan. Mungkin ada dari antara mereka yang trauma. Mungkin ada dari antara mereka yang hari ini hidup di dalam ketakutan.
Dan itu mencengkeram hati dan jiwa mereka. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, biar firman-Mu itu yang menyembuhkan mereka. Firman-Mu itu yang menyembuhkan hati mereka. Firman-Mu itu yang memerdekakan mereka, Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan. Lindungi setiap kami. Berkati setiap umat-Mu, setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, buka jalan atas setiap permasalahannya. Hikmat, ide, kreativitas yang berasal daripada Tuhan, yang memimpin setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini. Terima kasih. Pakai kami sepanjang minggu ke depan untuk menjadi berkat, menyatakan kasih dan kebenaran-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu. Dia Allah Immanuel yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Namun bagi saudara yang sehat, saudara bisa mengikuti ibadah onsite di Barata Entertainment, lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung, jam 10 pagi. Ada juga ibadah sekolah minggu, jam yang sama, di tempat yang sama. Mari saya mau mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah onsite. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, maupun persembahan syukur dan persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.